Oke, kali ini kita akan membahas tentang matematika dasar di TPS, tes potensi skolastik. Bagaimana cara menyelesaikan dari tes potensi skolastik di matematika dasar? Ini masuk ke TPS 3 di 4 atau di sana namanya TPS kuantitatif ya. Nah, di sini ada konsep, di sini ada sebuah soal seperti ini. Ada sebuah segitiga diketahui seperti ini. Ini ada X derajat, ada Y derajat sama Z derajat. Kemudian di sini tentukan nilai X derajat. Pernyataan 1, AB dibanding BC dibanding CD sama dengan 2 banding 4, 3 banding 4. Kemudian yang kedua, AB dibanding BC dibanding CD sama dengan 3 banding 4 banding 1. Di sini pernyataan dari 1 dan 2 agar di sini bisa diselesaikan, agar soal ini dapat diselesaikan, manakah pernyataan yang sesuai? Di sini ada A, B, C, D, dan E. Yang pertama, 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup. 1 saja tidak cukup, 2 saja cukup. 1 saja cukup dan 2 saja cukup. 1 dan 2 di sini tidak cukup ya, tidak cukup. 1 dan 2 tidak cukup. Kemudian yang E terakhir tidak dapat diselesaikan. Nah, agar soal ini dapat diselesaikan, disediakan 2 pernyataan di sini. Manakah yang perlu dipilih? Kita harus tahu dulu konsep dari segitiga. Konsep segitiga itu sendiri, kita perbandingan di sini ada perbandingan sisi. Nah, kalau perbandingan sisi, kalau sisinya diketahui, pasti sudutnya dapat diketahui dengan aturan kosinus atau aturan sinus di sana. Kemudian, konsep segitiga adalah berdasarkan sisinya adalah ketika 2 sisi dijumlahkan lebih panjang dari sisi lainnya. Ingat ya, 2 sisi dijumlahkan lebih panjang dari sisi lainnya. Jadi 2 sisi ketika dijumlahkan lebih panjang dari sisi lainnya. Segitiga mempunyai 3 sisi. Berarti sisi pertama dan kedua ditambahkan lebih panjang dari sisi ketiga. Kemudian kedua dan ketiga ditambahkan lebih panjang dari sisi yang pertama. Dan seterusnya. Jadi tiga-tiganya harus sesuai. Di sini misalkan AC ditambah CB harus lebih panjang dari AB. AB ditambah BC lebih panjang dari AC. Kemudian BC ditambah AB lebih panjang dari AC. Jadi seperti itu, harus lebih panjang semuanya. Oke, kita cek di sini. Dari pernyataan 1, AB banding BC banding CD. Nah, di sini langsung aja 2 tambah 3, 5. Apakah lebih panjang dari 4? Oke, lebih panjang dari 4. Oke, benar. 2 tambah 4, apakah lebih panjang dari 2? Ya, tentu saja benar. 4 tambah 2 lebih panjang dari 3? Ya, oke, benar juga ya. Berarti yang pertama benar. Oke, kemudian di sini 3 ditambah 4, apakah lebih panjang dari 1? Ya. 4 tambah 1, apakah lebih panjang dari 3? Ya. 4 tambah 1, 5, lebih panjang dari 3. Kemudian 3 tambah 1, apakah lebih panjang dari 4? Tidak. Ternyata 3 tambah 1 adalah 4 sama dengan 4. Berarti itu tidak bisa membentuk segitiga. Karena nanti kalau kurang atau sama atau kurang dari, itu akan menjadi lurus, nggak bisa jadi bentuk segitiga. Boleh dicoba dulu dengan lidi atau dengan spidol dan sebagainya. Kalian coba aja di sana. Harus lebih panjang dari sisi lainnya. Jadi ini tambah ini sama dengan 4, sama berarti bukan, berarti ini. Berarti jawabannya apa? 1 saja cukup, ya kan? 2 saja tidak. Berarti di sini 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup. Berarti yang A. Jawaban yang pertama adalah yang A, seperti itu. Ya, mudah ya ternyata ya. Ini konsep SMP. Kadang-kadang kita udah soal yang susah, ternyata soal yang paling mudah seperti ini konsepnya dilupakan. Oke, yang kedua. Masih tentang segitiga. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Di sini 2Y, di sini 3X. Maka pernyataan yang benar adalah, di sini pernyataan yang benar adalah yang mana? X sama dengan 45 derajat. Y sama dengan 60 derajat.
C, X sama dengan 40 derajat, yang Y, D sama dengan 50 derajat, E itu X sama dengan 30 derajat. Mana yang benar? Tadi ini berhubungan dengan konsep sisi. Oke. Nah sekarang konsep sudut. Di sini yang perlu perhatikan, kalian jangan bingung dulu. Di sini ada sudut, ada dua sudut, 2Y dan 3X. Kalau ini jelas, siku-siku 90 derajat. Ini adalah sudut lancip, ya kan? Ini juga sudut lancip. Sifat sudut lancip apa? Sifat sudut lancip itu adalah kurang dari 90 derajat. Berarti yang Y kita masukkan 2Y kurang dari 90 derajat. Kemudian bagi 2. Berarti Y kurang dari 45 derajat. Ada enggak nilai Y yang kurang dari 45 derajat? Yang B 60, berarti salah. Yang D 50, jelas salah. Berarti B dan D itu salah. Kemudian yang 3X. 3X kurang dari 90 derajat. Karena apa? Karena sudut lancip kurang dari 90 derajat. Dibagi 3. X kurang dari 30 derajat. Oke ya. Nah, di sini X-nya 45, di sini X-nya 40. Oke, saya buat biar ada jawabannya, karena ini tidak ada jawabannya. Di sini 25 derajat. Nah, di sini kita bisa lihat ini 45 lebih dari 30. Yang X sama dengan 40 lebih dari 30. Yang X sama dengan 25, saya ganti karena tadi nggak ada jawabannya. Jadi 25 derajat. Jadi jawabannya adalah yang E. Ketika sudut itu kurang dari 30, yang X-nya seperti itu. Karena ingat, sudut lancip kurang dari 90. Kemudian ketika tadi perbandingannya sisi segitiga, jumlah dua sisi lebih panjang dari sisi lainnya. Itu konsepnya. Oke, itu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat.